Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita, di kanal Sukses. Untuk kali ini kita akan melanjutkan video kita pembacaan soal-soal. Sebagaimana biasanya kita akan coba dari soal 301 sampai soal 350. Seperti biasa instruksi, saya akan membacakan soal, berikan waktu bagi Anda selama 3 detik untuk menjawab soal tersebut. Untuk itu Anda siapkan juga alat tulis dan kertas untuk mencatat apakah pilihan Anda dari soal yang telah saya bacakan, apakah pilihan A, B, C, D, ataupun E. Dan setelah selesai di video ini, di akhir video Anda akan melihat dalam deskripsi saya akan mencantumkan apa yang menjadi kunci jawaban dari soal dimaksud. Anda koreksi berapa soal yang Anda kerjakan, berapa benar, berapa salah, dan tentukan skor Anda. Skor Anda adalah jumlah benar dikali 2, itulah nilai dari skor Anda. Jangan lupa komen, tuliskan di komen tersebut berapa skor Anda untuk menjadi evaluasi Anda ke depannya, dan semakin sering Anda mengulangi, berapa skor Anda diulangi keduanya, ketiganya, ataupun seterusnya. Dan langsung saja kita mulai pembacaan soal. Dimulai soal 301. Berikut ini adalah model-model pelaksanaan kampanye dalam pemilu kada kecuali: A. Pertemuan tatap muka atau dialog, B. Iklan media cetak, C. Debat calon pemimpin kampus, D. Penyebaran bahan kampanye secara umum, E. Pawai akbar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda pergunakan selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. Lanjut soal 302. Berikut ini adalah materi-materi kampanye yang diberikan sesuai prosedur kecuali: A. Dilakukan secara sopan, B. Berlangsung dengan tertib, C. Bersifat edukatif di lapangan, D. Dilakukan dengan teriakan keras di lapangan, E. Melakukan kampanye di media cetak. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda diberikan untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 303. Pada saat kampanye pertemuan terbatas, calon hanya dibenarkan membawa atribut: A. Tanda gambar calon yang bersangkutan, B. Atribut calon yang bersangkutan, C. Atribut partai politik yang mendukung suatu calon, D. Bendera atau atribut khas sebuah daerah, E. Jawaban A dan B benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda diberikan untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik pun dimulai hitung dari sekarang. Lanjut soal 304. Berikut ini pernyataan benar mengenai pemasangan dan aturan terkait alat peraga kecuali: A. Alat peraga harus sudah dibersihkan H1 sebelum hari pemungutan suara, B. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, dan kebersihan, C. Alat peraga yang dipasang pada tempat persorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut, D. Pemerintah daerah memfasilitasi kesempatan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye pada KPU provinsi, KPU kabupaten kota, E. KPU provinsi, KPU kabupaten kota berkomunikasi dengan Pemda untuk menetapkan alat peraga untuk keperluan kampanye. Demikian soal dimaksud. Silakan jawab soal tersebut dengan menggunakan waktu selama 3 detik untuk mengerjakannya. 3 detik pun saya hitung dan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 305.
Kampanye pasangan calon kepala daerah dilaksanakan setelah penetapan calon peserta pemilihan, yakni A. 1 hari setelah penetapan calon, B. 3 hari setelah penetapan calon, C. 5 hari setelah penetapan calon, D. 7 hari setelah penetapan calon. Silakan jawab soal tersebut dengan menggunakan waktu selama 3 detik. 3 detik pun saya hitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 306. Apakah singkatan dari Perpu? A. Peraturan putusan. B. Peraturan perundang-undangan. C. Peraturan pengganti undang-undang. Kemudian D. Perubahan perundang-undangan. E. Perubahan pengganti undang-undang. Silakan jawab soal tersebut dengan menggunakan waktu selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 307. Kapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ditetapkan? A. 2 Oktober 2014, B. 6 Oktober 2014, C. 30 September 2014, D. 29 September 2014, E. 22 September 2014. Silakan jawab soal tersebut seperti biasa. Waktu Anda pergunakan 3 detik untuk menjawab. 3 detik berhitung saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 308. Siapa yang menetapkan Perpu? A. Presiden dan DPR RI. B. Presiden dan MPR RI. C. Presiden dan Mendagri. D. Presiden dan Menkumham. E. DPR RI dan MPR RI. Silakan jawab soal tersebut selama waktu diberikan 3 detik untuk menjawab. 3 detik pun saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 309. Berapa lama masa tenang berlangsung dalam kampanye? A. 10 hari sebelum hari pemungutan suara. B. 7 hari sebelum hari pemungutan suara. C. 5 hari sebelum hari pemungutan suara. D. 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dan E. 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab soal dimaksud adalah 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal ke 310. Berapa kali paling banyak debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota? Apakah A 1 kali, B 5 kali, C 2 kali, D 4 kali, E 3 kali? Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik Anda pergunakan, 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 311. Di bawah ini mana yang bukan materi dalam debat visi dan misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota? Apakah A. Memajukan daerah, B. Memperkokoh NKRI dalam kebangsaan, C. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, D. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik,
Menyeserasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda harus pergunakan dalam menjawab tersebut selama 3 detik. 3 detik pun untuk menjawab. Saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 312. Dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil bupati dilarang: A. Melakukan kampanye dengan menghasut, memfitnah, dan mengadu domba. B. Menggunakan kekerasan dan ancaman kepada kelompok masyarakat. C. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. D. Menggunakan fasilitas negara dan tempat ibadah serta tempat pendidikan. E. Semua benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab diberikan selama 3 detik. Anda pergunakan 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal ke-313. Dalam kampanye dilarang melibatkan: A. Lansia, B. Masyarakat sipil, C. Pejabat badan milik negara atau daerah, D. Ibu hamil, E. Penyandang disabilitas. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 314. Apa sanksi yang diberikan kepada pasangan calon atau tim kampanye yang memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih? A. Sanksi administratif, B. Sanksi peringatan, C. Sanksi pembatalan dan pidana, D. Tidak ada sanksi. Kemudian E, A, B, dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda diberikan untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 315. Sumber dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota bersumber dari: A. Partai politik, B. Pasangan calon, C. Sumbangan perseorangan, D. Sumbangan badan usaha swasta, dan E, A, B, C, dan D benar. Silakan jawab soal tersebut selama waktu diberikan 3 detik. Waktu Anda untuk menjawab dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 316. Dalam mengelola dan mengatur dana kampanye dalam bentuk uang harus ditempatkan: A. Rekening partai politik, B. Rekening pasangan calon, C. Rekening ketua tim sukses, D. Rekening ketua tim pemenangan, E. Rekening khusus dana kampanye. Pergunakan waktu selama 3 detik untuk menjawab soal tersebut. 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 317. Berapa batasan sumbangan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang bersumber dari sumbangan perseorangan? Apakah A. 50 juta rupiah, B. 75 juta rupiah, C. 500 juta rupiah, D. 750 juta rupiah, E. 1 miliar rupiah? Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1,
2, 3. Lanjut soal 318. Berapa batasan sumbangan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang bersumber dari sumbangan badan hukum swasta? A. 50 juta rupiah, B. 75 juta rupiah, C. 500 juta rupiah, D. 750 juta rupiah, E. 1 miliar rupiah. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu bagi Anda untuk menjawabnya. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 319. Laporan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye diserahkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. A. 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sebelum masa kampanye berakhir. B. 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sesudah masa kampanye berakhir. C. 3 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 3 hari sebelum masa kampanye berakhir. D. 3 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 3 hari sesudah masa kampanye berakhir. E. 3 hari setelah kampanye berakhir. Silakan jawab soal tersebut. Selama waktu 3 detik dipergunakan untuk menjawab. 3 detik pun akan dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 320. Lembaga apa yang akan mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota? A. KPU dan Bawaslu. B. Kantor Akuntan Publik. C. KPU dan Kantor Akuntan Publik. D. Bawaslu dan Kantor Akuntan Publik. E. KPU, Bawaslu dan Kantor Akuntan Publik. Silakan jawab soal tersebut. Selama waktu diberikan 3 detik bagi Anda pergunakan untuk menjawab. 3 detik segera dihitung. 1, 2, 3. Lanjut soal 321. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menerima sumbangan atau bantuan lainnya untuk kampanye yang berasal dari A. Negara, swasta, LSM, dan warga asing. B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. C. Pemerintah dan pemerintah daerah. D. Badan usaha milik negara dan daerah. E. A, B, C, D. Benar. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu untuk menjawab diberikan selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 322. Di bawah ini yang mana bukan perlengkapan untuk pemungutan suara? A. Kotak suara. B. Surat suara. C. Tenda meja dan kursi. D. Tinta. E. Bilik pemungutan suara. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu diberikan selama 3 detik untuk menjawab soal dimaksud. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 323. Apa saja yang termuat dalam surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota? A. Nomor urut. B. Foto dan nama. C. Foto dan nomor urut. D. Nama dan nomor urut. E. Nama, foto, dan nomor urut. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab soal dimaksud. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Lanjut soal 324. Berapa jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota? A. Sejumlah daftar pemilih tetap. B. Sejumlah daftar pemilih di setiap RT RW. E. Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya. D. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih sebagai cadangan. C. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu selama 3 detik diberikan untuk menjawab. 3 detik akan dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 325. Berapa jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan umum? A. Sejumlah daftar pemilih tetap. B. Sejumlah daftar pemilih di setiap RT dan RW. C. Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya. D. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. E. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari pemilih tetap sebagai cadangan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu diberikan untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 326. Apa singkatan dari pemilu kada? A. Pemilu kepala daerah. B. Pemilihan umum daerah. C. Pemilihan umum untuk daerah. D. Pemilihan umum kepala daerah. E. Pemilihan umum kabupaten kota. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 327. Apa singkatan dari KPU? A. Apa singkatan dari PKPU? A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum. B. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum. C. Peraturan Khusus Perundang-undangan. D. Perubahan Khusus Perundang-undangan. E. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik waktu tersebut dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 328. Siapa yang bertugas dalam mengawasi pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam pemilu kada? A. TNI dan Polri. B. Bawaslu TNI dan Polri. C. Bawaslu KPU dan Polri. D. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. E. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan BPK RI. Silakan jawab soal tersebut selama waktu yang diberikan 3 detik untuk menjawab. Waktu 3 detik dimulai dan dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 329. Berikut ini materi debat visi dan misi calon pemimpin kepala daerah kecuali A. Menyelesaikan persoalan daerah. B. Meningkatkan pendapatan masyarakat. C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. D. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. E. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu pergunakan selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 330. Siapa yang memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya? A. PPS. B.
KPPS, C. PPKD, E. PTPS, E. KPU Kabupaten Kota. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu diberikan selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 331. Pemilih pada pemilihan atau pilkada untuk setiap TPS berjumlah maksimal A. 500 orang, B. 600 orang, C. 700 orang, D. 800 orang, E. 900 orang. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Lanjut soal 332. Saksi pasangan calon dalam proses hari H sampai pemungutan suara harus menunjukkan A. Surat mandat partai politik pendukung, B. Surat mandat dari pasangan calon yang bersangkutan, C. Surat mandat dari gabungan partai politik pendukung, D. Surat pernyataan dari ketua partai politik pendukung, E. Surat pernyataan dari ketua tim sukses. Silakan jawab soal tersebut. Soal tersebut Anda jawab selama waktu 3 detik. 3 detik dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 333. Berikut ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPS kecuali A. Membuka kotak suara, B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara, C. Memeriksa seluruh keadaan surat suara, D. Menyegel kotak suara pada saat pemungutan suara, E. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab soal dimaksud. Diberikan waktu selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 334. Berita acara hasil pemungutan wajib ditandatangani oleh A. Ketua KPPS dan semua anggota KPPS, B. Ketua KPPS dan semua anggota KPPS, saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani, C. Ketua KPPS dan paling sedikit 3 orang anggota KPPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani, D. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 orang anggota KPPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani, D. 2 KPPS dan pengawas TPS saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 335. Dalam hal surat suara yang rusak, maka pemilih mendapatkan A. Surat suara pengganti 1 kali, B. Surat suara pengganti maksimal 2 kali, C. Surat suara pengganti dengan tanda khusus, D. Pemilih tidak mendapatkan suara pengganti, E. Surat suara berdasarkan urutan kehadiran untuk memilih. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 336. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi di bawah ini kecuali A. Rapat pemungutan suara, B. Mengawal proses pelaksanaan pemberian suara, C. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, D. Pengucapan sumpah janji atau janji pengawas TPS dan saksi, E. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu pergunakan selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Lanjut soal 337. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi A. Pembukaan TPS, B. Mengeluarkan kotak suara, C. Memeriksa keadaan seluruh surat suara, D. Menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir, E. Penyerahan daftar pemilih sementara kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda pergunakan selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 338. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan A. Penyiapan TPS, B. Pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, C. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih, D. Memeriksa keadaan saksi yang berasal dari surat mandat calon, E. Rapat pemungutan suara. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 339. Pada saat pemungutan suara boleh dihadiri oleh pihak-pihak berikut kecuali A. Panitia pelaksana uji publik, B. Panitia pengawas, C. Saksi calon, D. Pemantau, E. Masyarakat. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 340. Surat suara pada pemilihan serentak dinyatakan sah apabila A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, surat suara ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS, C. Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 orang anggota KPPS, D. Pemberian tanda coblos sebanyak 2 kali pada nomor urut pasangan calon, E. Pemberian tanda checklist sebanyak 1 kali pada nomor urut foto atau nama salah satu pasangan calon. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 341. Surat suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, B. Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS, C. Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 anggota KPPS, D. Pemberian tanda coblos sebanyak 2 kali pada nomor urut pasangan calon, E. Pemberian tanda checklist sebanyak 1 kali pada nomor urut foto atau nama salah satu pasangan calon. Silakan jawab soal tersebut. Pergunakan waktu yang diberikan selama 3 detik untuk menjawab. Perhitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 342. Bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan A. Kartu tanda penduduk elektronik, B. Kartu izin tinggal sementara, C. Tanda pemilih sementara, E. Surat keterangan kerja, E. Paspor dan SIM. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab 3 detik. 3 detik dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 343. Surat suara dinyatakan sah apabila pemilih melakukan A. Membubuhkan tanda centang, B. Menuliskan tanda silang, C. Membubuhkan tulisan atau catatan, D. Jawaban A dan B benar, E. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 344. Penghitungan surat suara dilakukan A. Pada saat pemungutan suara berakhir,
B. Dilakukan oleh KPPS. C. Pasca pukul 13.00. D. Jawaban A, B, C benar. E. Pada saat PTPS dan saksi calon makan siang. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 345. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung hal-hal berikut ini kecuali A. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT TPS. B. Jumlah pemilih di TPS lain. C. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP elektronik. D. Jumlah suara yang tidak terpakai. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Silakan jawab soal tersebut dimaksud. Bagi Anda gunakan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 346. Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh A. Ketua KPPS, B. Ketua KPPS dan pengawas TPS, C. Ketua KPPS dan paling sedikit 1 orang anggota KPPS, D. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS, E. Ketua KPPS dan saksi calon yang hadir dan bersedia menandatangani. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik dimulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 347. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas A. Kotak suara, B. Tempat pendaftaran pemilih, C. Tinta warna hijau, D. Surat pemberitahuan memilih, E. Terpal dan meja kursi. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 348. Panitia pemungutan suara wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara selama A. 3 hari, B. 5 hari, C. 6 hari, D. 7 hari, E. 14 hari. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dan dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 349. Berikut adalah pihak-pihak yang menghadiri rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kecuali A. Saksi peserta pemilu atau pemilihan, B. PPKD, C. Panwascam, D. Pemantau, E. Masyarakat. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab. Pergunakan kesempatan tersebut selama 3 detik. 3 detik dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 350. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dengan A. Meminta para saksi untuk menyerahkan surat mandat dari pihak parpol. B. PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. C. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara. D. Mengambil sampul yang berisi berita acara. E. Membuka kotak suara yang tersegel. Silakan jawab soal tersebut. Silakan Anda pergunakan selama waktu yang diberikan, yaitu 3 detik. 3 detik Anda gunakan dan 3 detik akan mulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal. Terima kasih sudah sebanyak 50 soal kita sajikan. Jangan lupa untuk Anda catatkan apakah jawaban Anda A, B, C,
D, dan E dan merupakan pilihan paling tepat bagi Anda. Untuk selanjutnya, cocokkan koreksi dengan kunci jawaban yang tersedia pada deskripsi video ini. Kemudian tulis skor Anda, berapa skor Anda dalam kolom komentar. Skor Anda adalah 2 kali dikalikan dengan jawaban yang benar. Dengan semakin sering berlatih, Anda sudah mengetahui kemampuan Anda, apa yang masih kurang, apa yang masih harus ditingkatkan. Teruslah belajar, teruslah berlatih, ikuti terus video-video kita selanjutnya di channel kita di kanal Sukses 16 yang mudah-mudahan membawa Anda sukses menjadi penyelenggara pemilu sebagaimana tujuan Anda mengikuti video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, share, dan bagikan kepada seluruh teman-teman Anda. Kunjungi terus channel kita. Kita akan buatkan video-video berikutnya. Sukses bagi Anda baik yang mengikuti seleksi calon anggota KPU, Bawaslu baik provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, PPK, Panwascam, PPS, pengawas desa, KPPS ataupun pengawas TPS. Demikian sesi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.